Ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, ada pertanyaan, apakah orang meninggal bunuh diri tidak wajib disolatkan? Orang yang mati bunuh diri tidak disolatkan oleh orang-orang alim. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan, dia jangan nyolatin, untuk memberikan pelajaran buat dia dan buat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatin orang-orang yang melakukan seperti itu. Para sahabat juga dalam beberapa riwayat tidak mau mensolatin. Tapi dia muslim, bukan kafir jemaah. Tetap disolatin dia. Dia muslim. Cuma seperti Rasul SAW tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Bukan karena dia kafir. Enggak. Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Enggak. Pembunuh pun, umpamanya pembunuh, lalu dia dihukum pancung, disolatin enggak? Disolatin. Tapi orang-orang yang soleh berusaha untuk tidak mensolatin, supaya orang kampung takut. Dan apakah ketentuan di atas berlaku juga kepada orang yang ahli maksiat, bid'ah dan lainnya? Nah, pelaku-pelaku dosa besar, seharusnya seorang itu kalau memang dia tidak mensolatin itu bisa memberikan efek jera kepada yang lainnya. Umpamanya di kampung orang yang nggak sholat, nggak pernah sholat ke masjid itu, kalau nggak salah di Baitul Ma'mur ya, ada ceritanya salah satu imam itu pernah ada orang yang meninggal dunia mau dibawa ke masjid. Kata pengurusnya, ini waktu hidup sholat di masjid enggak? Enggak, enggak perlu kita bawa ke masjid. Kenapa kita capek-capek dia hidup nggak ke masjid, mati kita suruh gotong ke masjid? Iya kan jemaah? Ketika dia hidup dia tidak pernah sholat di masjid. Kenapa pas mati kita disuruh gotongin dia ke masjid? Itu seorang imam, oh sholatin di rumah aja. Kalau memang itu memberikan efek jera, itu nggak ada masalah sebenarnya untuk memberikan efek jera kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tentang alam kubur. Isu pertama, setelah meninggal dunianya terpisah. Setelah meninggal dunianya terpisah, tidak dapat lagi mengetahui hal duniawi. Hanya doa dan amalan yang menemani. Isu kedua, orang tua bisa mengetahui kita ziarah, langkah kaki kita terdengar, benarkah? Subhanallah. Ini bahasnya isu. Antum dapat dari mana isunya? Taib. Alam gaib itu kita tidak bisa mengetahui kecuali lewat wahyu. Dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ngomong gaib, ini ana dapat wangsit, kita nggak bisa terima. Hal yang gaib hanya Allah dan Rasulnya yang telah mendapatkan informasi dari Allah, menyampaikannya kepada umatnya. Alam kubur ini yang disebutkan ini dua-duanya benar. Dua isu ini benar. Iya. Ustaz, kok kayaknya nggak bertentangan. Kita beriman dengan dua-duanya. Dikatakan bahwasanya yang meninggal dunia itu ketika diangkat, idza wudi'atil janazatu ala aktafir rijal. Idza wudi'atil janazah 'ala al-aktaf wa hamalaha ar-rijal. Ketika jenazah itu ditaruh di na'ash itu, di tandu sana, kemudian dibawa oleh laki-laki, dia itu menjerit, dia melihat. In kana salihan, kalau dia orang yang soleh, dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Dia melihat itu. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau dia tidak soleh, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana jasadku itu, kata dia. Dia akan mengatakan, ya kita beriman. Kemudian ketika ditaruh di kuburan, dikubur, lalu orang-orang pergi, mereka mendengar Qur'ani alihim, mendengar suara langkah kaki mereka pulang. Ya kita percaya, ya sampai situ kita percaya. Tapi antum jangan datang ke kuburan, bah, abah dengar ana bah. Hai. Ustaz, kan katanya di hadis dia dengar suaranya sandal. Masa ana ngomong nggak dengar?
Ya udah, kita ucapkan salam, dia akan dengar seperti itu. Tapi tidak ada yang lain. Ada ritual di sana umpamanya, wallahu a'lam bishawab. Maka yang gaib ini kita beriman seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang hal yang gaib itu. Ustaz, ana mau tanya. 1. Akhwat jika mau mendapatkan pahala sholat di masjid 20 derajat bagaimana? Sedangkan lebih diutamakan sholat di rumah. Apakah sama pahala sholat di rumah atau masjid untuk akhwat? Sholat di masjid pahalanya berapa? 27. Hitung-hitungan langkahnya akan ditulis. Pulang juga kayak gitu tuh. Bagaimana dengan akhwat ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada salat dia di masjid kampungnya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di Madinah. Kan di Madinah itu ada beberapa masjid di kampung. Kayak ada Masjid Quba ya. Ada Masjid Bani Salim yang jadi masjid kiblaten tuh. Sebagian sholat di sana, tapi sebagian ingin sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 27 kali 1000. 1000 sekali sholat di sana. Kalau berjamaah tinggal ditambahkan. Maka para wanita ingin sholat di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan sholatnya dia di rumahnya sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya. Wa salatuha fi masjidi qaumiha khairun min salatiha fi masjidi. Dan salatnya wanita di masjid kampungnya lebih baik daripada salat dia di masjidku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan salatnya wanita di rumah 27 bukan 27. Lebih baik dari 27. Kalau dia di masjid dapat berapa? 27 dia dapat. Kalau di rumah lebih dari itu. Maka yang perempuan nggak perlu iri. Kadang-kadang ada wanita yang iri sama suaminya. Bang, ente enak banget kok bang. 27 terus, anak cuma dapat 1 gitu dia. Kadang-kadang seperti itu. Tapi wanita boleh sholat di masjid. Bahkan para suami haram hukumnya melarang istrinya ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan larang tuh hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah-rumah Allah. Engkau ngelarang istrimu ke masjid, ke pasar nggak dilarang. Ada suami, ente kok ke masjid? Kata dia, di rumah itu lebih afdol. Ada kalau suami kayak gitu, di rumah. Bang mau ke pasar, tafadhol. Ente ke pasar nggak apa-apa, ke masjid nggak boleh. Ke pasar tuh tempatnya setan, yang seharusnya dilarang. Udah, ente, engkau nggak perlu ke pasar. Ana yang ke pasar. Duduk di rumah. Masya Allah, itu suami yang baik. Baik, salat isya lebih baik di awal waktu atau akhir waktu untuk akhwat? Kalau dia bisa di akhir waktu, di akhir waktu. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum isya. Waktu isya itu yang rojih, pendapat yang rojih sampai pertengahan malam. Jangan orang tidur habis maghrib, nanti belum isya, insya Allah nanti akhir waktu. Kapan? Subuh bangun. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum isya dan melarang ngobrol setelah isya. Ngobrol ini bukan sekedar ngobrol ya, begadang lah setelah sholat isya. Sekarang begadangnya orang nggak ngobrol, nonton bola. Jam 3 malam jamaah. Masya Allah, di pinggir jalan. Sekarang kan nontonnya pada nonton apa? Nonton bareng gitu kan. Di pinggir jalan, subhanallah. Nggak ada sholat subuh bareng mereka. Subhanallah. Maka masalah akhwat seperti itu. Sholat tahajud jika tidak sempat tidur sebelumnya, apa afdal? Apa dapat diijabah juga doanya? Memang dianjurkan untuk tidur sebelum sholat malam. Supaya apa? Yang pertama supaya dia lebih seger ketika sholat, nggak ngantuk. Karena biasanya orang kalau nggak tidur dia ngomong, ana alhamdulillah Ustaz, ana nggak ngantuk. Iya, pas sholi ngantuk.
Iya, setannya gitu. Ketika dia begadang, dia nggak ngantuk kan, alhamdulillah. Ya bismillah sudah. Ketika sholat, masya Allah dia. Baru sebentar, masya Allah. Kadang-kadang di Masjid Nabawi itu, kalau lagi sholat tahajud malam, 10 hari terakhir, banyak yang begadang, nggak tidur. Maksudnya ngobrol ini macam-macam. Pas sholat, masya Allah jamaah, itu ada yang sujud nggak bangun-bangun jamaah. Iya, kadang-kadang ada yang ruku sampai dorong yang di depannya itu jamaah. Maka disuruh tidur. Soalnya tidur itu tadi membuat orang semangat. Tapi kalau engkau memang nggak bisa tidur, ya sholat nggak masalah. Nggak masalah engkau sholat. Adapun masalah diijabahnya doa itu bukan karena faktor tidur atau tidak tidur, tapi di sepertiga malam akhir. Seorang satpam yang nggak tidur umpamanya, dia jaga sepertiga malam akhir itu tetap waktu berdoa buat dia, memohon kepada Allah SWT. Mungkin ini pertanyaan terakhir jamaah. Nah, puasa Syawal dan puasa wajib mana yang diutamakan? Karena banyak pendapat. Karena wanita banyak terbatasnya. Suami, haid, tamu, masya Allah. Itu tuh wanita di dunia. Baik. Bagaimana puasa Syawal yang hadisnya udah jelas? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun. Puasa Ramadan plus 6 Syawal. Kalau Ramadannya belum selesai, apa dia dikatakan puasa Ramadan plus 6 Syawal? Enggak. Jadi kalau puasanya wanita ini umpamanya dia puasa 20 hari Ramadan, kemudian puasa Syawal 6 hari. Berapa hari dia puasa? 26 hari. Apakah sudah Ramadannya? Belum. Maka kalau, wallah ini pendapat Anda bisa jadi salah. Setelah Anda lihat pendapat-pendapat para ulama, tetap wanita itu harus menyelesaikan Ramadan. Bagaimana Ustaz? Ketika dia bayar utang, selesai utangnya Syawalnya habis, nggak apa-apa. Setelah itu dia puasa. Kalau memang dia meninggalkan puasa Syawal itu karena alasan yang syar'i. Jadi bukan karena malas, tapi karena ada halangan. Kadang-kadang dia safar, musafir boleh nggak puasa. Udah safar, mudik sampai Bali lagi, datang bulan. Mau gimana bayar dia? Setelah datang bulan dia bayar, setelah itu bayar Syawalnya habis, dia puasa 6 hari. Itu insya Allah pendapat yang ya ana lihat lebih bisa dipertanggungjawabkan. Intinya dia berpuasa selama 36 hari. Kira-kira seperti itu. Sehingga seakan-akan berpuasa setahun. Karena kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi 10 kali 36 360. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang kalau dikatakan banyak pendapat ulama, banyak. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.